Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan lanjutkan ya dengan kasus dan tujuan kita belajar hari ini adalah saya mengajak para mahasiswa sekalian untuk melakukan analisis ya, apa sih yang menyebabkan kesalahan manusia itu ya. Jadi saya beri judul manusia yang selalu salah gitu ya. Kalau biasanya kan kita percaya katanya laki-laki selalu salah, perempuan selalu benar gitu ya. Padahal sebetulnya nggak cuma laki-laki ya, perempuan juga dianggapnya selalu salah. Jadi manusia yang dianggap selalu salah gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan studi kasus di dalam penelitian yang saya lakukan ya. Eee, saya saya ini ya, apa, roadmap penelitian saya adalah di bidang keselamatan transportasi, gitu. Nah, saya akan ambil dari, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bis Transjakarta, ya. Kalau kita lihat berita, gitu ya, terus, banyak sekali berita mengenai kecelakaan yang melibatkan, eee, Transjakarta ini, gitu ya. Kalau kita googling aja gitu, kita kan banyak banget ketemu yang seperti ini ya, Transjakarta tabrak separator, dibilang sopirnya hilang kendali, gitu ya, ini menurut berita. Kemudian akibat kecelakaan, ancamannya adalah diberhentikan dari pekerjaan, gitu ya. Jadi, segala kesalahan ditanggung oleh pengemudi Transjakarta, gitu ya. Kemudian, berita yang lain menyebutkan bahwa, supirnya ngantuk gitu ya, jadi kantuk menjadi penyebab kecelakaan, bis Transjakarta di halte Wali Kota Jakarta Timur. Lalu memang, saya menemukan ini juga gitu ya, jadi memang kalau supirnya benar-benar bersalah, itu konsekuensi akhirnya adalah, dipecat. Nah, selain itu ya, memang ada konsekuensi hukum ya, jadi setiap kecelakaan, yang melibatkan Transjakarta itu, investigasinya melibatkan, dari regulator ya, dari regulator, jadi Transjakarta itu ada regulatornya, ada operatornya. Nah, PT Transjakarta itu adalah regulator sekaligus operator gitu. Jadi, walaupun armada Transjakarta misalnya ya, yang kecelakaan itu adalah armada yang dioperasikan oleh Mayasari misalnya, itu PT Transjakarta tetap terlibat dalam investigasinya karena mereka adalah regulator untuk operasi bus Transjakarta gitu ya. Nah, selain itu juga pihak kepolisian ya, tentu saja karena ini terjadinya di jalan raya itu. Nah, jadi kalau ada kecelakaan itu investigasinya melibatkan, operatornya, kemudian regulatornya, dan kepolisian. Nah, pemecatan pengemudi itu adalah salah satu dari konsekuensi tentunya kalau memang terbukti, investigasi menunjukkan bahwa memang benar-benar itu ada kesalahan di pengemudi, tentunya, eee, konsekuensi hukumnya juga dikenakan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ya, kita, belajar memandang segala sesuatu itu dalam kacamata yang lebih besar gitu ya. Artinya, kadang-kadang kita kurang percaya gitu, apakah memang benar manusia itu yang selalu salah gitu ya. Nah, kita lihat lagi fakta ya, ini data dari, jakarta.go.id tahun 2017, di semua koridor itu selalu ada saja kejadian kecelakaan ya, ini tren tahun 2014, 2015, dan 2016. Nah, kita lihat di sini ada di koridor-koridor itu yang, eee, naik gitu ya, ada yang sempat turun dulu di 2015, kemudian naik lagi di 2016. Nah, ini adalah open data yang, kita bisa akses ya. Jadi belum ada tuh, padahal sekarang udah 2021 ya. Paling nggak kita mengharapkan kayak apa nih ya di tahun 2020 gitu. Apakah, suasana pandemi mempengaruhi, jumlah kecelakaan atau yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita update berita terakhir bahwa Jakarta itu peringkat kemacetannya kan, eee, ini ya turun gitu ya, artinya kondisinya membaik. Nah, seperti itu. Nah,
Kemudian ini data yang saya dapatkan ya, ini dari salah satu operator yaitu Mayasari gitu ya, bahwa di antara semua kejadian kecelakaan bus Transjakarta itu, ternyata kejadian tabrakan dengan mobil dan tabrakan dengan motor itu memiliki frekuensi kejadian yang paling besar gitu ya, dan mengakibatkan nilai kerugian yang paling besar untuk operator Mayasari Bakti gitu. Dan eh, berarti apa ya? Berarti ada melibatkan dengan pengguna jalan yang lain. Nah, kita tahu kondisinya tuh tidak ada jalur Transjakarta yang benar-benar steril gitu. Pasti semua jalur, semua koridor itu tidak steril. Ada motor masuk, ada kendaraan lain masuk, mobil masuk gitu ya. Kemudian bahkan orang nyebrang juga ngelewatin jalur Transjakarta gitu. Nah, sekarang kalau terjadi accident itu adalah kejadian yang tidak diinginkan ya. Jadi tidak harus berupa kecelakaan yang parah gitu ya. Jadi semua accident itu artinya adalah kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kalau ada accident, apakah memang benar yang salah itu supir Transjakartanya gitu kan? Banyak orang lain ada juga di situ gitu ya. Nah, kita sudah belajar bahwa kita melihat segala sesuatu itu dengan kacamata sistem gitu. Artinya semua elemen-elemen di dalam sistem itu kan berinteraksi untuk menghasilkan sebuah kejadian. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana kita memandang persoalan kesalahan manusia ini, gitu ya. Nah, kalau kita baca banyak literatur ya, banyak berita ya, tadi saya udah sampaikan di depan gitu bahwa variabel manusia itu disebut sebagai penyebab kecelakaan eh, yang paling banyak gitu ya, dan yang disebutnya adalah pelanggaran keselamatan gitu ya. Jadi ada pelanggaran di situ, ada kesalahan di situ yang dilakukan oleh pengemudi bus. Nah, padahal dalam kacamata sistem selain manusia itu ada variabel-variabel lain, ada elemen-elemen sistem yang lain gitu yang punya kemungkinan yang sama dengan faktor manusia ini sebagai penyebab terjadinya accident tadi. Nah, ini ada satu model ya yang menunjukkan hierarki terjadinya human error dan pelanggaran ya di sini ya. Human error dan violation ini. Ini adalah model dari Proctor dan Van Zandt tahun 1994 ya. Kita lihat Proctor dan Van Zandt ini menyebutkan bahwa sebetulnya di dalam hierarki yang tertinggi itu ada variabel organisasi ya. Nah, di dalam variabel organisasi ini terdiri dari iklim organisasi, kemudian proses organisasi dan research management. Jadi ada 3 di sini ya di dalam variabel organisasi. Nah, variabel organisasi ini ternyata bisa mempengaruhi baik atau buruknya unsafe supervision. Ya, nah ada peran supervision di sini ya yang dikelola oleh organisasi. Nah, di dalam unsafe supervision ini ada inadequate, jadi supervisi yang tidak cukup, ada pelanggaran pada supervisinya gitu ya, ada ini ya environment factors. Nah, unsafe supervision ini ternyata itu mempengaruhi atau memberi pengaruh terhadap munculnya precondition for unsafe action. Nah, sekarang human error itu teman-teman kalau kita baca literatur ya, human error itu adalah bagian dari unsafe actions. Nah, sekarang apa preconditionnya? Preconditionsnya itu memang ada yang berasal dari personal factors, ada yang berasal dari condition of operators. Jadi, kalau kita dalami lagi gitu ya, sebetulnya manusia itu bisa melakukan kesalahan yang berakibat kejadian yang tidak diinginkan, itu bisa dari personal factors-nya, bisa dari kondisinya. Nah, personal factors inilah yang kita pelajari gitu ya, mengenai kinerja manusia.
Ya, mulai dari sistem indera, sistem semuanya ya, sistem indera, kemudian bagaimana sistem kognitifnya, metabolisme tubuhnya, bagaimana efektornya bergerak, dan lain-lain. Nah, condition-nya itu beda lagi. Nah, condition ini sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu tidak bisa berlaku dengan benar, gitu ya. Kondisinya bisa berupa gangguan, gitu ya. Ya, gangguan-gangguan ini yang biasanya menjadi penyebab yang ya dipercaya menjadi penyebab. Misalnya gangguan psikologis, kemudian ada penyakit yang lain-lain gitu ya, sehingga menyebabkan seseorang itu tidak prima kondisinya. Seperti itu. Nah, precondition inilah yang nanti akan membawa kejadian unsafe action. Nah, unsafe action itu terdiri dari violation dan human errors. Nah, sekarang ternyata ada bedanya gitu antara violations dan human errors. Human errors, nah, dan violation ini kadang-kadang orang yang awam itu melihatnya dua-duanya adalah sebagai error. Memang betul, gitu, ya. Tetapi kalau kita baca lagi human errors-nya Profesor James Reason ya, yang saya udah share bukunya, sebetulnya violation dan human error itu bisa dibedakan. Ya, bedanya adalah intention-nya. Nah, minggu lalu kita belajar tuh, ada niat, intention in action. Ya, intention before action. Jadi, pelanggaran itu kental sekali pada niatnya, jadi intentions-nya. Human error itu murni karena kelemahan manusia. Nah, tetapi ya, kadang-kadang kita menentukan bahwa sebuah kesalahan itu merupakan violation, pelanggaran, atau human error. Nah, itu kadang-kadang kita itu juga sesuatu yang sulit gitu ya, karena niat orang kan hanya orang itu dan Tuhan yang tahu gitu ya, orang lain nggak tahu gitu. Jadi menggalinya dan lain-lain, mencarinya, menginvestigasinya, bahkan memitigasinya pun itu menjadi PR besar sampai dengan saat ini, gitu. Nah, tentang violations ya, jadi penelitian saya khusus tentang violations. Jadi saya tidak meneliti tentang human error. Nah, saya sudah share di Google Classroom kita. Ya, jadi hari ini saya materinya tidak banyak ya, kita lanjutkan di Google Classroom. Kalian sudah buka Google Classroom-nya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di situ ada 2 video yang saya share gitu ya. Video itu cukup jelas ya, yang paling jelas menurut saya gitu ya, singkat, padat, jelas ya. Saya suka yang seperti itu gitu. Dia menerangkan awal mula human errors tuh dari apa gitu ya. Jadi orang mulai concerns pada safety science itu ketika ada ledakan di Chernobyl ya. Dibilang itu adalah human errors. Nah, tetapi ternyata di investigasinya ditemukan bahwa faktor lainlah yang menyebabkan orang itu melakukan kesalahan sehingga akhirnya Chernobyl itu meledak gitu ya. Nah, kajian-kajian tentang safety itu lahirnya inspirasinya awalnya dari sana, teman-teman, ya. Kalau kalian tertarik dengan safety culture, safety climate, safety yang lain gitu ya, banyak sekali variabel safety. Nah, itu awal mulanya memang dari kejadian Chernobyl itu. Nah, di Google Classroom, coba ya kita share di sini. Oke. Nah, di human errors bagian 2 ini ada 2 video gitu ya. Yang pertama adalah 2 pandangan mengenai human errors gitu ya. Ini terkait dengan materi kita di pertemuan pertama. Jadi ada 2 disiplin besar yang
membahas mengenai human errors ini gitu ya. Nah, ada yang jadi karena pendekatannya berbeda ya. Yang satu yang psikologi, kognitif psikologi itu kalau ada sesuatu maka intervensinya adalah lebih ke bagaimana otak manusia bekerja, dan yang satu lagi adalah sistemnya. Nah, kita cenderung pada yang kedua. Nanti kalian lihat sendiri ya, videonya nggak lama kok, cuma 5 menit, dan yang satu lagi 4 menit. Nah, yang satu ini ya, was it technical failure or human error? Jadi kejadian kecelakaan itu bisa karena memang human error atau technical failure. Nah, ternyata persoalan yang membenturkan antara technical failure dan human errors itu dia bilang itu pertanyaannya yang salah gitu ya. Nah, ini menarik, nanti kalian lihat. Nah, saya share satu paper ya mengenai apa penyebabnya human error. Nah, satu lagi saya share paper yang saya tulis ya. Di sini saya lebih mendalami mengenai violation. Jadi dua ya. Tadi unsafe action itu kan dua, ada violation, ada human errors. Nah, ini kalian lihat, kalian baca ya. Hari ini kegiatannya adalah kegiatan mandiri, kalian nonton video, kemudian dari video itu kalian mengerjakan yang ada di Google Form ya, mengerjakan kuis ya secara mandiri. Nah, dua paper yang saya share ini, papernya Rasmussen dan paper saya, itu mendekati unsafe action dari dua hal gitu ya. Kalau Rasmussen ngomongin memang buat pure human errors-nya. Paper saya, penelitian saya, kejadian pelanggaran gitu ya. Jadi apa sebetulnya yang membuat manusia itu melanggar ya, melanggar keselamatan gitu ya. Nah, dari baca paper ini ya, nah di kuisnya kalian nggak perlu baca dua paper, jadi yang paper saya nice to know kalian baca nanti setelah mengerjakan kuis. Jadi yang harus kalian baca sekarang ya, jadi setelah nonton video kalian baca paper Rasmussen ini ya, kemudian kerjakan kuisnya. Jadi kuis ini nanti ini ya, kalian membuat versi kalian gitu ya. Jadi kalau tadi saya mencontohkan adanya insiden kecelakaan Transjakarta, kalian boleh pilih yang lain dari pengalaman sendiri atau dari berita gitu ya. Kalian baca dulu, cari dulu beritanya, kejadiannya apa. Lalu di paper Rasmussen itu kalian bisa lihat ini ya, kita lihat dulu. Kelihatan nggak papernya, teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, baca, tandain. Nah, di sini ada gambar 7, 8, 9. Oke ya. Ini gambar 5, 6. Nah, nih. Nah, gambar 7, 8, 9 ini adalah guidance ya. Guidance bagaimana kita mengidentifikasi penyebab dari human errors ya. Nah, gambar 7 ini adalah identifikasi dari internal human malfunction. Jadi kesalahan manusia gitu ya. Ini event analysis-nya. Coba kalian lihat satu persoalan itu ya dari berita atau informasi yang kalian kumpulkan. Jadi apa yang salah gitu ya. Yang salah tuh apanya? Apakah dia merupakan detection missing, identification-nya not correct, atau goal-nya not acceptable, dan lain-lain. Ya, kan kita kemarin belajar bahwa sesuatu yang salah itu kan tidak sesuai dengan targetnya. Gitu ya. Ini gunakan gambar 7 untuk membantu kalian untuk melakukan analisis ya tentang internal human malfunction. Kemudian di gambar 8 ini adalah identifikasi dari mekanisme psikologi. Ya. Jadi mekanisme psikologi yang bisa membawa seseorang itu melakukan error. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah external causes. Nah, external causes ini
hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang paper yang saya tulis gitu ya. Tetapi kalau paper yang saya tulis itu memang fokusnya adalah faktor lain, faktor organisasi gitu. Nah, faktor lain itu bisa juga diidentifikasi melalui gambar 9 ini. Ya, jadi external causes-nya tuh di ujung-ujung nih. Apakah dia merupakan penyebabnya adalah distraction for system atau interfering task atau distraction from other person dan lain-lain gitu ya. Nah, paling tidak masing-masing dari kalian akan menemukan, sorry ya, saya scroll-scroll pasti ini bikin pusing nih ya, akan menemukan salah satu dari ujung ini. Yang pertama dari kejadian yang udah kalian mau analisis, what failed, apa yang gagal. Tentukan salah satu di sini, jelaskan kenapa. Ya, itu yang pertama. Itu penggunaan dari gambar 7. Lalu, hasil dari analisis yang kedua, yaitu menggunakan gambar 8, nanti kalian juga akan ujung-ujungnya nih, ketemu di ujung-ujungnya. Apa mekanisme psikologi yang kira-kira bisa menyebabkan adanya insiden yang kalian akan analisis, gitu ya. Dan yang terakhir di gambar 9, nah ini kita kalian berlatih mengidentifikasi external causes ya. Paling tidak kalian menentukan salah satunya ya, menentukan salah satunya apa yang menyebabkan insiden yang kalian analisis, seperti itu. Ya, bikin di dalam PowerPoint yang bagus ya, tidak perlu dipresentasikan, jadi bikin aja, tulis aja, boleh sebanyak-banyaknya, kalian bisa upload besar ya filenya ya, sudah saya set, kalian bisa upload file yang besar gitu, kalau mau menempelkan banyak gambar, pakai PowerPoint yang bagus gitu ya, sehingga tujuan utamanya adalah kalian paham sebetulnya apa yang menyebabkan human error. Ya, lebih besar lagi apa yang menyebabkan manusia itu salah gitu ya, baik apakah dia violations atau human error. Nah, mengenai violations itu um, informasinya adalah nice to know untuk kalian. Gitu ya, jadi saya berikan juga hasil dari penelitian saya gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Jangan terlalu lama ya mengerjakannya ya, supaya tidak ada PR, jadi selesai sampai dengan hari ini. Gitu ya. Saya memberikan batas waktu sampai jam 1 siang. Ya, jadi kalian baca dulu. Gitu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mau ikut kuliah umum, ya, jadi selesaikan dulu sekarang, nanti jam setengah 10 bisa ikut kuliah umum, gitu. Setelah kuliah umum bisa lanjut sedikit untuk apa menyempurnakan dan lain-lain gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Bu. Jelas ya? Cukup jelas. Jadi buat sesimpel mungkin, buat sesederhana mungkin, buat sejelas mungkin. Ya, jangan terlalu banyak copy paste di dalam PowerPoint-nya. Jadi poin-poin saja sehingga saya jelas, kalian juga jelas. Gitu ya. Kalian berlatih, nanti kan kalian akan tugas akhir juga. Nah, bikin PowerPoint itu kayak gimana. Jadi usahakan kalian sendiri jelas, saya juga yang baca jelas walaupun kalian tidak presentasi. Seperti itu ya. Oke? Cukup ya? Baik. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kalian lanjutkan dengan kegiatan mandiri ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi juga daftar hadir yang di Google Form ya, teman-teman ya. Oke, yang absen di SIS-nya belum clear, silakan tinggal di Zoom. Saya akan absen lagi. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Bu, untuk soal yang di Ya, form ini kan ada dua, itu dia yang pertama ya Bu, yang dari Rambusman. soalnya cuma satu. Maksudnya yang di dalam pertanyaannya kan pada artikel human error, the taxonomy for describing human malfunction.
Ya, Itu referensinya ke Ramusman ini kan. iya. Iya, Tapi yang dari punya Ibu itu sebagai informasi tambahannya ya. iya. Oke. Karena paper saya itu bukan human errors, tapi violation, pelanggaran. Gitu. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Untuk dalam bentuk file PowerPoint-nya itu ada ketentuan ini nggak Bu? Banyak ya? Enggak, Oke. enggak ada. Berarti sebaik mungkin ya Bu? Iya, sebaik mungkin, sejelas mungkin. Karena ini kan kita belajar ya, kalian belajar ya. Jadi usahakan ya belajar gitu. Jangan mengerjakan tugasnya karena mau mengerjakan tugas atau supaya dapat nilai, tapi untuk belajar gitu. Oke. Siapa yang belum clear absennya? Deris ada hari ini? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Deris ada? Nggak ada. Kinanti? Ada Bu Kinanti. Oke. Elinia? Fares? Andika Abi? Vandika? Muhammad Tegar? Fatan? Nggak ada Fatan semua ini. hadir, Bu. Oh, Fatan ada. Oke. Sudah semua berarti ya? Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya. Untuk saya mau topik hidayat waktu tanggal 24 sini saya absen ya Bu, dimerahin. Di absennya tanpa alasan. Padahal saya hadir terus Bu. Share ya. Cek ya. Tanggal berapa, Mas? 24. Tanggal 24 Bu, bulan 3. Hadir? Ya, saya hadir Bu. Hadir, oke. Oke. Ada lagi? Sudah semuanya? Sudah Bu. Oke, baik. Zoom-nya saya tutup ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, selamat belajar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.